Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abraham. Saat ini saya mewakili teman dalam tim saya untuk menjelaskan website informasi yang telah kami buat, yang merupakan tugas besar ujian tengah semester mata kuliah aplikasi dan teknologi online, yang dibimbing oleh Pak dosen kami, Pak Fahrian Fadila, Magister Komputer. Di sini, kelompok kami beranggota saya Abraham Rumayara, Fauzan Muhammad, Theodorus Doni, Aris Prabowo, dan Miftah Kusdijadi. Jadi, kami telah membuat website informasi dengan tema travel, di mana dalam proses pengerjaannya kami menggunakan framework Coordinator 4 dan menerapkan konsep MVC di dalamnya. Di sini pertama saya akan melakukan demo aplikasi website terlebih dahulu. Setelah selesai, akan saya jelaskan juga mengenai coding atau kode-kode yang membangun website kami ini. Saat ini saya sudah menjalankan XAMPP terlebih dahulu sebagai server lokal. Kemudian saya juga sudah menjalankan development server untuk melihat website yang telah kami buat. Di sini kami lihat di browser. Tampilannya seperti ini. Berikut adalah tampilan website yang telah kami buat. Di sini kami membuat satu halaman website informasi tentang travel untuk menampilkan informasi jadwal keberangkatan travel dan lokasi atau alamat setiap cabang dari travel yang ada. Kita lihat dari atas. Di sini dari atas ada header, di sini ada navigasi, bar navigasi, ada travel, goods, pool, how to, contact us, blog, kemudian ada layanan shuttle antar kota, siap mengantar Anda sampai tujuan. Ini merupakan informasi statis. Kemudian ini keunggulan dari travel yang ada merupakan informasi statis. Di sini pesan shuttle, ini adalah temukan jadwal keberangkatan dan mulai perjalanan shuttle kami. Ini merupakan informasi dinamis. Jadi informasi dari pool keberangkatan, pool tujuan, tanggal berangkat penumpang itu dapat kita atur di admin. Kita akan coba di sini pool keberangkatan, misalkan di Pati Ukur akan menuju misalkan ke Mudirono Raya. Kita pilih tanggalnya. Hari ini penumpang 1, kita cek ketersediaan. Di sini akan tersedia jadwal keberangkatan untuk dari kota Bandung di Pati Ukur menuju kota Semarang, Atmodirono Raya, dan memerlukan waktu perjalanan sekitar 450 menit. Bagaimana jika jadwalnya tidak ada? Di sini akan menunjukkan maaf rute tidak ditemukan jika memang kita tidak membuat rute untuk tujuan tersebut. Kemudian di sini ada informasi bagaimana cara memesannya. Ini merupakan informasi statis. Kemudian ada pool shuttle, ini adalah informasi statis juga. Di sini ada informasi mengenai cabang yang ada dari travel ini. Di sini ada Bandung, Jakarta, Semarang, Jakarta, di mana di setiap kota cabangnya menampilkan alamat cabang yang ada di kota tersebut. Misalkan di Bandung, ini ada di Pati Ukur, Pasteur, Surapati, Ciamplas. Terus di Jakarta di sini ada Blora dan Menteng. Kemudian ada Semarang, ada ini Atmodirono Raya. Jakarta juga di Penogoro. Seperti itu. Kemudian ini adalah informasi jika ingin mengirim barang. Dan yang paling bawah ada footer yang merupakan juga informasi statis. Berikutnya kita akan melihat dari sisi admin. Jadi untuk masuk ke dalam admin dari website travel yang telah kami buat, kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Di sini kami telah membuat username admin, password 123.
Oh ini password salah, admin 1 2 3. Nah di sini sudah masuk. Di sini di tampilan pertama akan menampilkan dashboard, di mana dashboard ini menampilkan satu jumlah user, jumlah jadwal, jumlah rute, dan jumlah cabang, dan ada selamat datang admin informasi. Kemudian selain dashboard, di sini ada juga cabang. Di sini untuk menampilkan data cabang yang tersedia dan bagaimana menambah cabang. Di sini juga kita ada rute. Di sini menampilkan data rute dan kita juga bisa melakukan menambah rute. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan edit rute dan bisa menghapus rute. Di selanjutnya ada jadwal. Di jadwal ini hampir sama seperti rute. Jadi kita bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa menghapus. User, untuk user juga sama, kita bisa menambahkan user yang baru untuk login, dan kita juga bisa edit dan menghapusnya. Saat ini saya akan memberikan demo untuk menambah data kepada website yang telah kamu buat. Contoh, kita akan menambahkan data cabang. Di sini saya akan tambahkan, misalkan Kelapa Gading. Kemudian kita pilih provinsi, DKI Jakarta, pilih kota Jakarta Pusat, kita pilih nomor telepon cabangnya. Ini alamat cabang, kita simpan, dan nanti data cabangnya sudah berhasil ditambahkan ke dalam database-nya. Kita lihat di dalam tampilan websitenya. Di sini Jakarta masih Blora dan Menteng. Kita refresh lagi. Ini sudah ada Blora, Menteng, dan Kelapa Gading. Jadi data sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan menambahkan rute. Di sini misalkan kita coba dari Dipati Ukur ke Kelapa Gading, jarak tempuh misalkan 100, waktu tempuhnya 90. Simpan. Di sini data juga sudah berhasil ditambahkan. Di sini kita juga bisa melakukan edit atau hapus. Selanjutnya kita akan menambahkan data jadwal. Contoh misalkan kita ada rute dari Dipati Ukur Kelapa Gading. Misalkan jam berangkatnya dimulai dari jam 6 pagi. Kemudian kita simpan. Di sini kita akan langsung lihat di tampilan websitenya. Di sini dari Dipati Ukur menuju Kelapa Gading. Jadi kita cek ketersediaan. Di sini jadwal keberangkatannya sudah ada jam 6. Jadi dari kota Bandung Dipati Ukur menuju kota Jakarta Pusat Kelapa Gading memerlukan waktu perjalanan sekitar 90 menit sesuai dengan yang telah kita inputkan. Bagaimana jika kita ingin merubah data keberangkatannya? Kita coba ubah jadwal. Kelapa Gading, ubah jadi jam 8. Simpan. Ini maka akan berubah. Kelapa Gading, cek ketersediaan, jadwal sudah berubah. Kemudian kita bisa menambahkan lebih banyak lagi untuk jadwalnya. Kelapa Gading, misalkan jam 9. Tambah lagi Dipati Ukur Kelapa Gading jam 10. Di sini telah kami tambahkan.
kita cek ketersediaan, maka udah ada jam 8, jam 9, jam 10. Di sini ada informasi dari Kota Bandung, Jakarta Pusat, memakan waktu sekitar 90 menit. Selanjutnya untuk user, kita akan menambahkan data user. Misalkan di sini saya menggunakan admin 2. Kemudian namanya admin 2. Kita akan pilih cabang, bupati ukur, password. Saya akan password 23, konfirmasi password 123. Ya sudah akan berhasil ditambahkan, akan ditampilkan admin 2. Kita akan coba logout dulu. Kita gunakan admin 2. Nah, di sini sudah bisa masuk. Kita logout dulu. Kemudian kita masuk ke admin. Selanjutnya kita akan hapus admin 2 ini. Oke. Sekian demo aplikasi website kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai codingan yang telah kami buat. Sekarang saya akan memulai penjelasan kode untuk website yang telah kami buat. Pertama, kami membuat website ini menggunakan MySQL sebagai database-nya, dan kami membuat database dengan nama travel. Kita bisa lihat di sini database, kita buat database dengan nama travel. Nah, di database ini mempunyai tabel cabang, jadwal, kota, dan migrasinya, ada provinsi, rute, dan user. Lalu saat ini kita akan lihat bagian model terlebih dahulu. Model. Di sini model merupakan bagian yang menangani pengelolaan dan manipulasi ke database. Jadi tiap-tiap kelas model yang kita buat mengacu pada tabel yang ada di database. Di admin terdapat SQL query yang digunakan untuk mendapatkan data dari tiap tabel. Misalkan cabang model. Di sini ada kelas cabang model yang merupakan penghubung ke tabel model. Di sini ada settingan modelnya, cabang, permissionnya di cabang. Kemudian di sini ada function get data yang berisi untuk mendapatkan kolom dan nama kota, nama provinsi, dan semua data di cabang. Kemudian tapi di sini juga ada query untuk where. Jadi ketika ID kosong, dia akan get semua data. Kalau ID ada, maka dia akan get data berdasarkan ID. Ya, kurang lebih seperti pencarian. Di sini terdapat cabang model, jadwal model, kota model, provinsi model, rute model, dan user model. Cabang model menghubungkan untuk mengambil data ke tabel cabang. Jadwal cabang juga sama, mengambil data ke tabel jadwal. Kota model juga sama. Di sini provinsi model, dia punya data provinsi. Di sini ada rute model, ada function get data hampir sama seperti di cabang model. Kemudian ada di user model, dia ini memiliki fungsi untuk mengambil data saat login dan mengambil data user seperti di tabel cabang data.
pindah ke bagian controller. Di sini controller itu merupakan penghubung antara view dengan model. Di sini kami membuat 3 buah controller, yaitu ada admin, out, dan home. Di sini dan base controller ini merupakan settingan dari CI. Jadi ketika kita membuat controller, kita akan mengextend dari base controller. Di dalam controller terdapat banyak fungsi untuk create, read, dan update dan delete. Kita akan lihat bagian controller admin di sini. Dia mengextend dari base controller. Kemudian ada function construct. Function construct ini berfungsi untuk ketika objek pertama kali diinisialisasikan, di sini kita menggunakan constructor untuk meload kelas-kelas yang dibutuhkan. Di sini ada user model, provinsi model, kota model, cabang model, rute model, dan jadwal model. Kemudian di sini ada function index, di sini untuk menampilkan view pertama kali di admin, yaitu dashboard. Dia akan return ke dashboard dengan menampilkan data dari jumlah perhitungan jumlah cabang, jumlah rute, jumlah jadwal, jumlah user. Kemudian ini ada get list kota by provinsi untuk mengambil data kota, get list cabang, ada function cabang. Di sini menampilkan tampilan cabang, kemudian ada function data cabang, ada menyimpan cabang, ada delete cabang, ada rute, get rute, save rute, delete rute, jadwal, get jadwal, save jadwal, delete jadwal, user, get user, save user untuk menyimpan data user, kemudian delete user, ubah password user. Kita lihat bagian control out. Di sini controller ini berfungsi untuk login, proses login, dan logout. Di sini juga kami menggunakan password dengan hash MD5. Selanjutnya kita pindah ke bagian home. Di sini di bagian end user menggunakan service repository pattern agar lebih rapi. Di sini repository pattern digunakan untuk menyimpan seluruh query-query yang dibutuhkan oleh end user di tampilan website kami. Kemudian juga kita menggunakan service digunakan untuk menggabungkan seluruh query-query yang di repository ini yang dibutuhkan oleh home service. Ini ada function index dan function get jadwal. Selanjutnya kita memiliki view. Di sini view bertugas untuk menangani halaman interface di website yang kami buat. Di sini kami hanya membuat 2 tampilan, yaitu ada tampilan untuk bagian admin dan tampilan di end user. Di sini yang di tampilan admin kita ada foldernya, dan di tampilan end user yaitu yang welcoming message. Di view kami menggunakan Ajax di website kami, jadi tak perlu di reload ketika ada perubahan pada data. Kami juga menggunakan jQuery yang berfungsi sebagai library dari JavaScript yang akan membantu untuk mengatur interaksi antara JavaScript dan HTML. Di sini kita lihat pada bagian admin terlebih dahulu. Di sini ada login. Di sini loginnya. Di sini ada form dan dia
actionnya ke proses login dengan metode post. Di sini button submit. Kemudian kita layout. Di sini ada layout. Ketika sudah masuk, kita akan ke layout footer dan header. Dan di sini ada page-nya, cabang. Di sini di atas akan memanggil asset dari view. Kemudian ini adalah konten dari cabangnya. Di cabang itu ada form untuk menambah data cabang, kemudian ada juga untuk menampilkan data cabang. Ini ada fungsi yang tambah, dengan set value, hapus, dan X. Dan ada untuk aset dari footernya. Di dashboard juga hampir sama seperti itu. Jadwal sama ya, for each di rute. Kemudian di bagian user kemudian kita akan pindah ke bagian yang di end user. Di sini adalah tampilan yang ada di user. Di sini adalah untuk menjelaskan jadwal keberangkatan. Kita mengisi dulu dari pool awal dan pool akhirnya. Di sini untuk navigasi tab, untuk menampilkan data dari cabang. Di footer. Dan di sini ada script untuk mendapatkan jadwal keberangkatan. Sudah selesai penjelasan mengenai coding dari website yang telah kami buat. Sekian penjelasan website yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.